Mari mas, mari bahas, tapi jangan panas. Akhirnya melecehkan satu dua aksi dan lain sebagainya. Perindo sudah membuat key performance indicator. Gagal. Oh, Gagal. oke. Halo, kembali lagi di Mari Mas. Mari bahas, jangan panas. Kan nama saya Abdullah Alatas dan rekan saya. Arifia Wahyu. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Mas Andre Setiawan selaku Sekretaris DPD Perindo Surabaya. Halo, selamat datang. Oke, apa? Gimana Abdul, Via? Apa yang hari ini akan kita bahas? Oke, jadi kan kemarin emang lagi ramai banget nih Mas, isu tentang aksi 17+8. Ya. Oke kan, itu juga awal permasalahannya juga banyak sekali. Di sini kebetulan karena Mas Andre sudah hadir sebagai perwakilan dari DPD Perindo Surabaya. Jadi di sini aku pengen tanya nih, karena aku juga pengen tahu sebagai mahasiswa juga ya sama Abdul ya. Ya. Gimana sih tanggapannya dari Mas Andre sendiri aksi 17+8 kemarin gitu? Apakah ini emang reaksi spontan dari masyarakat atau emang ini ada sesuatu gitu yang dibuat gitu? Bagaimana tanggapan Mas Andre sendiri? Ya. Jadi kalau perihal 17+8 memang ini sudah dilakukan beberapa periode lampau ya. Cuman tidak akan pernah ketinggalan zaman karena sampai hari ini kita belum melihat sama sekali apa aksi konkret dari 17+8 itu. Kalau menurutku semua sebab pasti ada akibat, semua akibat pasti ada sebab. Dalam artian apapun yang terjadi di 17+8, apakah ini bisa dibilang merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena reaksi? Pasti. Tapi apakah ini masuknya hanya sebagai hal yang spontan atau memiliki hal yang substansial? Tentunya pasti ini memiliki hal substansial yang sangat besar. Karena sebenarnya masyarakat itu sudah mulai muak juga, ya, ditambah dengan kelakuan daripada anggota-anggota dewan yang terhormat yang akhirnya melecehkan satu dua aksi dan lain sebagainya. Sampai saya itu pernah lihat di Instagram salah satu anggota DPR RI, aku nggak akan sebut namanya lah ya, dia malah pakai alat DJ turntable gitu, terus sambil mendengarkan yang akhirnya narasinya jatuhnya itu provokatif gitu. Nah, tentu ini merupakan sebuah amarah yang terpendam dan menurutku juga reaktif juga karena otomatis ya harusnya kalau ada hal yang sensitif, ada hal yang memang menjadi sebuah polemik. Salah satu PR besar pemerintah kita adalah menyatakan itu atau menyikapinya dengan rasa empati. Dan itu yang aku lihat dari 2024 pasca Presiden Prabowo menang, seluruh jajaran kabinetnya itu selalu menyikapi permasalahan itu dengan kurangnya empati. Jadi itulah yang membuat masyarakat itu marah, yang membuat masyarakat itu geram, karena ya kita tahu masyarakat ekonominya juga tidak kunjung membaik, masyarakat kehidupannya tidak kunjung sejahtera, tapi malah dihantam bertubi-tubi seperti itu. Ya itu merupakan sebuah reaksi yang menurut saya cukup alami ya. Dimulainya dari rasa keputusasaan gitu. Oke, selanjutnya mungkin seingat Mas Andre, ada juga kejadian yang akhirnya itu menimbulkan amarah dari masyarakat yang dimana kejadian penjarahan yang menuju ke rumah-rumah anggota dewan karena mungkin sebelumnya sikap-sikap dari anggota dewan tadi itu tidak mencerminkan selayaknya perwakilan dari rakyat. Ya. Nah, mungkin bisa diberikan tanggapan dari Mas Andre mengenai kejadian tersebut. Ya. Jadi kalau perspektif saya, penjarahan itu tidak boleh terjadi. Semarah-marahnya kita sama siapapun, penjarahan itu tidak boleh terjadi. Apapun alasan, mau dia resek, maaf kata ya, mau dia brengsek, penjarahan itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memang punya fokus, itu secara substansial, punya fokus itu secara perjuangannya apa, motivasinya apa,
kita tidak boleh masuk ke ranah personal lagi atau pribadi. Karena kalau begitu kita masuk ke ranah pribadi, itu merupakan hal yang salah. Kita di sini semua politisi itu juga merupakan sebuah profesi profesional yang dimana harus ada yang memisahkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan berpolitik. Karena sejatinya mereka mungkin salah ketika mereka tidak berempati dan lain sebagainya. Tapi keluarga mereka ini nggak salah. Apalagi masuk ke penjarahan yang notabene penjarahan adalah perbuatan anarkis dan kriminal tentunya. Menurutku itu nggak boleh. Semarah-marahnya masyarakat, semarah-marahnya perasaan kita. Ada barrier etika dan norma yang harus kita jaga, dan apalagi Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi ada hukum yang menjadi landasan atau tembok pagar kita, agar kita ini nggak salah melanggar. Penjarahan adalah perbuatan melanggar. Seperti itu. Oke, dari ini aku bahas seputar tuntutan ya. Tahun 17+8 kemarin kan memang ada tuntutan yang untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, salah satu tuntutan di jangka panjang ini adalah reformasi partai politik dan juga lembaga legislatif, kalau tidak salah. Nah, untuk Mas Andri sendiri gitu, karena ini memang kita konteksnya di Jawa Timur dan partai politik Perindo, jadi langkah apa yang paling memungkinkan untuk kita bisa mengawal pemerintah dan juga mendampingi masyarakat untuk bisa gimana caranya tuntutannya itu bisa realistis. Menarik. Karena sebenarnya partai politik ini merupakan sistem sentral di dalam kita berdemokrasi saat ini. Tanpa partai politik, kita tidak mampu melahirkan produk-produk politik. Seperti apa? Pemerintah. Sadar nggak sadar, mau nggak mau, kita harus akuin, realita politik kita adalah pemerintah kita itu lahir dari partai politik. Itu kita nggak bisa bantu. Jadi partai politik adalah, kalau kita ngomong supply chain management ya, partai politik itu seperti hub, distributor, yang dimana lewat partai politik keluarlah output. Nah, saya sangat setuju secara pribadi, di mana partai politik harus mendapatkan reformasi. Karena kalau misalnya partai politik kita sampai nanti 2045 begini-begini saja, Indonesia tidak akan jadi Indonesia emas, tapi akan menjadi Indonesia cemas 2045. Dengan kita mereformasi partai politik, apanya pertanyaannya harus reformasikan begitu? Yang pasti adalah pertama, kita saat ini melihat partai politik ini sangat luar biasa sekali, tergila-gila dengan yang namanya elektabilitas. Padahal untuk menjadi wakil rakyat, kita itu nggak boleh cuma bersandar sama elektabilitas. Tapi ada yang namanya kapabilitas. Apakah seseorang itu capable untuk bisa mewakili rakyatnya? Nah, kan begitu. Nah, apa yang Perindo lakukan adalah jelas sekali. Di Jawa Timur khususnya, Perindo sudah membuat Key Performance Indicator yang dibuat sama anak-anak PDP atau Program Political Development Program, which is itu kalian juga. Dan itu yang bisa membuat kita minimal, kita nggak usah nunggu 2029 atau 2031 dulu, tapi kita create environment. Kita bikin sebuah GCG, kalau bahasa manajemen, Good Corporate Governance. Untuk apa? Untuk mengatur, memastikan anggota dewan kita di Partai Perindo, khususnya DPW Provinsi Jawa Timur, ini benar-benar merepresentasikan rakyatnya. Kalau kita masih nunggu 2029-2031, ini kan kita masih simpang siur ya. Wah, ini kita jadi nggak nih dipisah nih 2029 Pilpres, 2019 Pilkada dengan dewan-dewan daerahnya kan begitu. Kita masih belum tahu. Tapi langkah yang harus dilakukan itu adalah memulai langkah awal. First step or nothing. Day one
or one day. Nah, kita nggak mau jadi yang one day. Kita pengennya yang jadi day one. Untuk merespon ini, tuntutan 17/8 ini, Perindo, Provinsi Jawa Timur, sudah melakukan itu. Kita sudah membuat KPI yang sebentar lagi kita akan sosialisasikan kepada seluruh anggota Dewan. Ini yang membuat kita terus menjaga anggota Dewan kita ini bergerak atas nama kepentingan masyarakat. Tanpa KPI, Dewan kita, ya mohon maaf ya, akan jadi alat atau mungkin kepentingan pengusaha, which is sebenarnya ya boleh juga jadi kepentingan pengusaha. Asalkan apa? Usahanya pakai topi kepentingan rakyat. Bukan cuma usaha untuk ngorok harta untuk diri sendiri. Kan ya. Merugikan, betul. Jadi, Dewan ini harus benar-benar menjadi alat pemuas kepentingan rakyat. Oke, selanjutnya setelah pembuatan KPI tadi untuk masyarakat, untuk Dewan Rakyat apa dari perwakilan dari Perindo tadi, kira-kira dari Ko Andre sendiri apa harapan yang Ko Andre inginkan untuk para Dewan terutama dari perwakilan Perindo untuk supaya KPI ini bisa menjadi alat untuk mereka mengaplikasikan nilai-nilai rakyat itu sendiri. KPI ini dibuat dengan satu tujuan, memastikan Dewan ini mewakili kepentingan rakyat. Namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kan begitu. Tugas utama mereka adalah mewakili kepentingan rakyat. Saya juga kemarin menyampaikan ya ke teman-teman PDB juga, cara paling gampang untuk membuat sebuah KPI untuk anggota Dewan adalah bagaimana kita sebagai rakyat biasa menginginkan orang yang mewakili kita itu seperti apa. Betul kan? Kalau kita hanya bergerak berdasarkan keilmuan, itu tidak aplikatif, tidak mendarat istilahnya. Tapi kalau kita kita buat KPI itu dengan cara bagaimana kita kepingin diwakilkan, otomatis hal tersebut bisa membuat KPI tersebut sesuai, applicable dengan setiap daerahnya masing-masing. Karena nggak semua daerah itu sama. Contoh, di Jakarta ada namanya Sosperda. Di Surabaya tidak ada Sosperda. Nah, ini glimpse ya, maksudnya cakupan kecil. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan, di mana apa pesan dan harapanku untuk dewan-dewan? Ya, wakil rakyat. Berjuang untuk rakyat. Bahkan kasarannya, dewan itu harus menjadi garda utama, menjadi tameng untuk rakyatnya. Kalau misalnya dewan tidak berani tampil di depan untuk membentengi jadi tameng rakyat, itu bukan dewan. Karena sejatinya dewan ini harus menjadi orang pertama yang membela, yang mengadvokasi, serta yang mendampingi rakyat yang memilihnya, atau bisa kita bilang konstituen. Konstituen itu dalam artian ketika kita, misalnya kita nyalek nih di satu daerah, ya ketika kita sudah jadi dewan di satu daerah itu, bukan cuman yang di dapil sekian aja yang dirawat gitu, yang dibela, enggak. Ya semua. Karena apa? Ketika kamu naik menjadi anggota dewan, kan bukan anggota Dewan Pimpinan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 4 misalnya gitu, kan bukan. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, kota apa, kabupaten apa. Jadi tugas utama dewannya harus mewakilkan, termasuk ketika rakyatmu membutuhkan, butuh duit, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dewan harus tampil, dewan harus maju, dewan harus komit. Karena apa? Pilihan rakyat yang ditujukan buat dia itu nilainya mahal. Mahal ini dalam artian ya kepercayaan mana yang tidak mahal. Dan hal yang paling dibutuhkan manusia saat ini adalah kepercayaan. Jadi harapanku jaga kepercayaan itu dengan cara mewakili masyarakat yang memilih dia.
di kota di Batu. Oke. Ngomong-ngomong soal lembaga legislatif DPR yang harusnya merepresentasikan kepentingan rakyat. Kalau aku lihat di sosial media, ya kan Mas Andre memang sempat mencalonkan sebagai anggota. Salah gagal. Oh, iya. Salah gagal. Oke. Menurut Mas Andre sendiri, dalam merepresentasikan kepentingan rakyat, apakah ada tingkatan tersendiri atau kepuasan tersendiri? Ibaratnya kayak seseorang bisa dikatakan merepresentasikan rakyat itu apabila sedang melakukan apa saja. Apakah memang untuk anggota DPR itu ada seperti itunya, Mas? Karena kan namanya anggota legislatif itu kan mewakili kepentingan orang banyak gitu. Dan orang-orang itu kan kebutuhannya atau keinginannya, perspektifnya itu kan berbeda-beda. Apakah memang ada apa ya nilai khusus untuk bisa dikatakan oh anggota legislatif ini memang sudah benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyatnya gitu. Oke, pertanyaan dong. Secara tupoksi, anggota dewan kan cuma punya 3. Tuh. Ya, aku nggak akan jelaskan kalau nggak itu jadi kayak kuliah. Secara tupoksi, anggota dewan punya 3. Tapi lebih dari tupoksi, ada tupoksi keempat. Kalau ini sifatnya opini, Oke. ya pribadi, dan ini juga merupakan nilai yang sedang aku hidup. Kalau kita menjadi seorang anggota dewan, apa hal atau yang kasarannya indikator lah ya, Ya. yang dikatakan atau yang harus dilakukan supaya kita itu berhasil jadi dewan. Indikatornya gampang. Indikatornya cuma gini. Ketika ada masyarakat Surabaya lagi ada masalah, dia ingin bisa. Dia ingatnya Andre, atau malah ironisnya dia malah bingung mau kemana. Itu yang dikatakan dewan yang sukses. Ketika dia diingat sama masyarakat dan orang itu bergantung sama dia. Bergantung, Gitu ya. betul. Bergantung ini bukan cuma ngomong seragam senam, ibu-ibu PKK, bukan. Tapi bergantung ini salah satu contoh nih. Ada teman saya, ini benar-benar kejadiannya barusan, kayak minggu lalu. Di kompleks perumahannya itu ada dapur MBG. Oke. Apakah itu ilegal? Diduganya seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya tanah itu peruntukannya untuk rumah hunian, bukan untuk rumah usaha. Which is, kalau kita ngomong jadi dapur MBG itu kan usaha kelas kecil. Kalau omsetmu atau modalmu di angka 1 miliar, kelas menengah kalau berapa miliar, kelas besar kalau berapa miliar. Nah, itu memang kelas ekonominya ekonomi kecil. Jadi tingkat ekonomi itu 4, UMKM, kecil, sedang, besar. Oke. Nah, dia ini sebenarnya bukan pemilik Perindo. Cuman at the end of the day, karena ya ini juga aku happy ya. Salah satu rasa yang nggak bisa dibayar pakai uang adalah ketika kamu bisa membantu orang dan orang itu percaya sama kamu. Dia telepon aku. Aku ingat banget, dia telepon intinya ngadu. Padahal, mohon maaf nih, aku bukan dewan. Jadi dewan itu memang susah, ya. Kita harus dituntut serba bagus, rapi, faksionis. Terus kita juga dipandang kaya, kan gitu. Mintain duit dan lain sebagainya. Tapi untuk menjadi seorang anggota dewan yang selalu ada buat masyarakat, itu another milestone, another level, another dimension. Karena nggak jarang, maksudku nggak banyak dewan yang benar-benar ada buat rakyat. Mungkin perlu tahu nih kok, kira-kira dari evaluasi mengenai kejadian kemarin yaitu 17+8 itu terdapat beberapa tuntutan yang dimana dari kami perlu tanggapan dari Ko Andre. Kira-kira tuntutan-tuntutan tersebut itu apakah relevan dan perlu dijalankan? Mulai ke 6 tuntutan ini kok, kira-kira tanggapan dari Ko Andre apakah perlu dijalankan dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat sekarang. Semua relevan. Mulai dari tuntutan masalah tunjangan, penonaktifan yang dimana tidak boleh dapat tunjangan. Itu sebenarnya semua relevan. Semua applicable. Tapi kalau buat saya, masalahnya kan gini, poin-poin itu lahir juga karena adanya kesombongan yang diciptakan oleh anggota dewan yang sekarang menjabat. Dari dulu sampai sekarang, anggota dewan itu, ya dibayarnya mahal. Apalagi DPR RI. Nggak pernah ada komplain. Kenapa? Karena mereka tidak sombong. Karena mereka tidak flexing. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan atau melaporkan atau berani, kasarnya kalau Pak Ahok bilang kan pembuktian harta terbalik. Berani nggak tuh? Bisa nggak? Kalau aku, mending kamu dapat uang besar, gaji besar, tapi kamu berani membuktikan hartamu, satu, dan kedua, kamu berani membuktikan kinerjamu. Kan kita kan bayar mahal DPR RI kan supaya mewakilin kita. Pernah ngerasa diwakilin kalian di Jatim 1? Nggak pernah. Kamu Jatim 1 kan? Ya. KTP, kamu Jatim 1 kan KTP? Pernah merasa diwakilin? Nggak pernah. Aku pun juga nggak pernah merasakan diwakilin oleh anggota DPR RI dari Jatim 1. Kenapa? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Kan gitu. Jadi harusnya gaji besar, kinerja besar. Gaji kecil, kinerja kecil. Tuh. Oke, karena kita udah di akhir acara tuh, apa yang bisa Mas Andri sampaikan untuk kita semua, termasuk teman-teman yang sedang menonton podcast ini gitu. Oke. Messageku hari ini adalah Indonesia emas atau Indonesia cemas itu semua berada di tangan Anda. Bayangkan kalau seandainya semua anggota DPR RI tidak ada yang beregenerasi, tidak ada anak muda di sana, sedangkan kita akan mendapatkan bonus demografi beberapa periode lagi. Anak muda, Gen Z, Gen Alpha, termasuk mungkin milenial. Hari ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita semua masuk ke dalam partai politik. Karena hanya melalui partai politiklah kita bisa mengubah negara ini. Kalau kamu hari ini merasa kamu jengah, kamu gundah terhadap kondisi negaramu, percuma demo. Tidak akan didengar. Tapi dengan masuk partai politik, suara kamu akan lebih berharga, akan lebih didengar, dan tentunya dengan masuk partai politik, dia bisa masuk dalam sistem dan ubah sistem itu sesuai dengan mimpi kita. Itu aja kalau kalian. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita kali ini. Terima kasih banyak kalau harapan untuk kita. Ya, lagi. Banyak untuk waktu dan juga pandangan yang cukup tajam dari Ko Andre sendiri. Semoga apa yang Ko Andre sendiri harapkan bisa tercapai dan juga mimpinya juga bisa tercapai. Amin. Semoga podcast ini bisa menjadi ruang refleksi dan mendorong perubahan untuk anak muda. Sampai jumpa lagi di Mari Mas. Mari Mas. Yang panas.